Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wajid nahdlatal watani fil alamin haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral pada saat ini, yakni penusukan Syekh Ali Jabir di saat beliau mengisi pengajian di Masjid Falahuddin. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah SWT semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Kadang-kadang di Indonesia ini di saat ada ulama yang dianiaya, ada ulama yang ditusuk, dikatakan bahwa orang yang menusuknya itu adalah orang yang gila. Tapi di saat giliran pendeta atau non-muslim mungkin yang dianiaya, dianggap bahwa yang menganiayanya adalah teroris. Ini kadang-kadang yang terjadi di negara kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah SWT, semoga kita dilindungi dari orang-orang yang zalim. Pada kesempatan ini kita akan menyoroti perbuatan yang zalim yang dilakukan oleh orang yang dianggap tadi orang yang gila. Yang kita tidak tahu Allah SWT alam bisawab masalah gila atau tidaknya. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim hanya sekedar mencaci maki orang yang muslim, fusuqun, orang itu sudah dianggap fasik. Ay al-khuruj minat ta'ah. Orang itu sudah dianggap fasikun, ay al-kharijun minat al-kharijuna minat ta'ah. Orang yang keluar dari ketaatan. Baru hanya sekedar mencacinya. Kemudian waqatluhu ay waqitaluhu kufrun. Dan apabila sudah bertindak lebih daripada itu, na'udzubillah, yakni membunuhnya, kufrun, maka orang itu sudah dianggap kafir. Bagaimanakah pandangan ulama tentang kata-kata waqitaluhu kufrun? Kalau membunuh orang Islam itu dianggap kafir. Di sini ada beberapa takwilan ulama. Yang pertama, manis tahallahu. Siapa saja yang menganggap bahwa halal atau boleh membunuh orang Islam tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka orang itu sudah dianggap kufrun. Orang itu sudah dianggap kafir. Itu takwilan ulama yang mengatakan bahwa orang yang membunuh orang Islam itu kufrun. Nah, kafir yang dimaksud di sini adalah al-mustahil, ay mustahilul qatli. Orang yang menganggap halal membunuh orang Islam, maka orang itu sudah dianggap kafir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun ni'mah, kufrul ihsan, yaitu kufur nikmat dan kufur dari segi berbuat baik kepada orang lain. Nah, kemudian ada ulama juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan kufrun di sini adalah kufrul ukhuwah Islamiyah, yaitu kafir dari segi ukhuwah Islamiyahnya. Kemudian ada ulama juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan kufur di sini adalah ay fi'luhu ka fi'lil kufar, yaitu pekerjaannya itu adalah sama seperti pekerjaan orang yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Nah, seorang itu seharusnya perlu memikirkan dengan matang di saat dia bertindak, lebih-lebih ingin untuk menganiaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih, apalagi sudah tingkatannya atau derajatnya ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man azali waliyan, siapa saja yang menyakiti waliku, faqad barazani bil muharabah, maka sungguh orang itu sudah dengan terang-terangan menantang untuk berperang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Artinya siapa saja yang berani untuk menyakiti ulama, maka siap-siap sebenarnya orang itu, walaupun mungkin dia itu tidak dibalas di dunia ini oleh aparat atau tidak dibalas oleh masyarakat, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa
orang itu adalah menantang Allah SWT dengan jelas untuk berperang. Artinya Allah lah yang akan membalasnya nanti dengan balasan yang setimpal. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kita tidak tahu apa motif di balik penyerangan atau penusukan Syekh Ali Jabir. Akan tetapi, apapun motifnya itu, yang jelas atau yang pasti, dampaknya terhadap dakwah Islamiyah di sini sangat tidak baik. Karena dengan kejadian ini, para ulama, para asatiz pada saat ini merasa khawatir untuk melakukan dakwah secara terang-terangan atau apalagi dalam skala yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu, sebagai para asatiz atau para da'i, mudah-mudahan dengan kejadian ini kita selalu waspada. Terutama sekali kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni apabila kita keluar dari rumah kita, maka hendaklah kita jangan sampai lupa untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kharaja, siapa saja yang keluar min baitihi, dari rumahnya, wa yaqul, dan dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yuqalu lahu, maka orang itu dikatakan kepadanya, hudita, selama di perjalanan engkau akan diberikan bimbingan, diberikan arahan oleh Allah. Wa wuqita, dan selama engkau berada di perjalanan, insyaallah Allah akan memelihara engkau. Wa kufita, dan selama engkau berada di perjalanan, insyaallah Allah akan memberikan kecukupan. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir daripada pada orang yang membaca doa tadi. Ya, mungkin sekedar ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita daripada kezaliman dan kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.